Melawan Iran ini berat sekali, saudara-saudara. Berat sekali. Iran itu raksasa, juara paling banyak Piala Asia Futsal. Tetapi, saudara-saudara, sama seperti kemarin pertandingan melawan Jepang, saudara. Segala sesuatunya mungkin saja terjadi. Impossible is nothing. Tidak ada yang mustahil di lapangan, saudara-saudara. Apalagi kita didukung oleh ribuan supporter. Dan kehadiran supporter ini benar-benar membuat semangat dan mental pemain kita terangkat. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, perjalanan tim nasional futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026 itu luar biasa. Gokil. Kita kasih apresiasi, kita kasih aplaus, kita kasih tepuk tangan saudara-saudara. Luar biasa. Hanya menargetkan lolos dari fase grup, Indonesia mampu melaju sampai jauh. Air mengalir sampai jauh, melaju sampai ke final, saudara-saudara. Mengalahkan Jepang di semifinal dengan cara yang amat sangat dramatis, dengan cara yang luar biasa, dengan sebuah pertunjukan futsal, pertandingan yang keren, kelas dunia, saudara-saudara. Jepang itu adalah tim Asia yang cukup sukses. Salah satu raksasa futsal di Asia. Bukan hanya futsal, di sepak bola juga raksasa lah. Luar biasa, saudara-saudara. Gokil kalau di sepak bola putra, sepak bola lapangan besar itu kita dikalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Maka di Piala Asia futsal, situasinya berbeda. Gokil, saudara-saudara. Kita menang 5-3, sempat unggul, kemudian sempat disamakan, sempat unggul lagi, sempat disamakan lagi, dan akhirnya di extra time, di babak perpanjangan waktu, Indonesia bermain luar biasa dengan dukungan ribuan supporter, 10.000 lebih supporter yang memadati Indonesia Arena, membuat Indonesia tampil di final untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Asia Futsal. Ini prestasi yang luar biasa, ini prestasi yang layak diapresiasi. Terlepas apapun hasilnya nanti di final, ini adalah sebuah catatan yang luar biasa. Bahkan kita mencapai ke semifinal pun itu sebuah prestasi, karena sebelumnya prestasi terbaik kita, pencapaian terbaik kita hanya perempat final. Jadi kita bermain nothing tulus saja, supporter juga datang berikan dukungan total, tetapi nggak usah dibebani. Nothing tulus saja. Kalau kita bisa mengalahkan Iran, bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Iran, itu anggap saja sebagai bonus. Tetapi kalau tidak, tetap kita berikan apresiasi. Kalaupun kita kalah, tetap kita anggap itu sebagai sebuah prestasi yang luar biasa, yang harus kita hargai, yang harus kita puji, yang sulit tercapai di sepak bola lapangan besar. Sepak bola lapangan besar sulit tercapai, dan ini sebuah prestasi futsal yang keren, saudara-saudara. Tim seperti apa, saudara-saudara? Waduh, Iran ini tim yang sudah nggak usah kita bicarakan. Iran ini seperti apa? Lihat aja hasil pertandingan yang mereka jalani sejak fase grup, saudara-saudara. Itu kan luar biasa lah hasil. Ya kayak Jepang ini mirip ya, memang bukan mirip lagi kan, skenario awal adalah Jepang dan Iran akan tampil di final Piala Asia Futsal. Tetapi skenario itu berantakan dengan performa luar biasa Indonesia di semifinal. Itu terpatahkan, tetapi bagaimanapun juga itu Iran itu sama seperti Jepang, dua tim
terbaik di futsal Asia, saudara-saudara. Iran itu caranya main, aduh lu. Saudara-saudara lihat sendiri, silahkan dibuka. Kalau nggak percaya, silahkan dibuka rekaman videonya, rekamannya di YouTube. Silahkan ditonton di situ bagaimana Iran bermain sejak fase grup, sejak pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, kemudian perempat final, saudara-saudara. Dan kemarin terakhir terbaru itu di semifinal itu, saudara-saudara bisa melihat bagaimana Iran mengalahkan tetangganya Irak dengan cara yang cukup bagus, walaupun skornya cukup ketat 4-2, tetapi memang cara bermain Iran itu pressingnya ketat, kemudian mereka tidak memberi celah, tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk bisa bernafas. Nah, kasarannya begitulah, hiperbolanya begitu. Mereka akan pressing terus, saudara-saudara. Pressing, dan tidak akan pernah lelah. Itu cara bermain Iran yang saya lihat. Jadi Indonesia ini ketika nanti secara teori, ya, kita bicara dalam teori. Secara teori ini kemungkinan akan sulit, seperti halnya Jepang, sudah. Seperti ketika pertandingan Jepang itu kan, Jepang sempat mempressing Indonesia. Indonesia sempat setelah unggulkan, Jepang mengendalikan khususnya di babak kedua. Ini Iran juga sama. Iran itu pressingnya ketat, kemudian pokoknya ketat lah, saudara-saudara. Pressingnya ketat, terus kemampuan mereka secara kolektivitas permainan mereka sudah sangat padu. Secara individu, kualitas individu pemain-pemain Iran juga bagus. Kemudian mereka bermain, pengalaman mereka juga, jam terbang mereka tinggi. Mereka biasa menghadapi tim-tim internasional, tim-tim dari kelas dunia. Mereka sudah baguslah ini, saudara-saudara. Ini Iran, ini tim yang bagus, yang kalau kita Indonesia ini harus fokus. Harus fokus, harus waspada juga. Kalau bisa counter attack sajalah. Ya, tapi susah juga ya, saudara-saudara ya. Futsal bukan sepak bola lapangan besar. Kalau sepak bola lapangan besar kita bisa mendelay, bisa menunggu, bisa bertahan, memainkan bola agak lama. Tetapi di futsal ini sulit. Futsal ini temponya sangat cepat. Pressing. Nah, ini yang harus menjadi pokoknya intinya adalah Hector Soto harus mempersiapkan fisik para pemain dengan pun Iran tim yang bagus, yang solid, yang padu, yang punya pengalaman, yang punya kualitas teknik individual maupun kualitas secara tim yang sangat bagus. Bukan berarti Indonesia tidak punya peluang. Bola itu bulat. Bola itu bulat, saudara-saudara, bukan bundar. Kalau bundar itu topi saya bundar. Bola itu bulat, bergulir terus, segala sesuatu bisa terjadi. Impossible is nothing, tidak ada yang mustahil di sepak bola. Di lapangan itu ya 5 lawan 5. Kalau futsal 5 lawan 5 plus pelatih, dan semuanya bisa terjadi, saudara-saudara. Semuanya bisa terjadi. Indonesia membuktikan melawan Jepang itu segala sesuatunya bisa terjadi ketika skornya sudah 3-3 di injury time. Waduh, di menit-menit terakhir itu kan orang sudah berpikir, sudah ini kalah karena mentalnya pasti jatuh. Tetapi yang terjadi sebaliknya biasanya, normalnya, saudara-saudara, tim yang kemasukan di menit-menit terakhir itu biasanya langsung down. Tetapi yang ditunjukkan Indonesia itu tidak. Yang ditunjukkan Indonesia mampu bangkit di babak perpanjangan waktu, mampu bangkit di extra time. Hector Soto saat istirahat itu, saat jeda itu, sebelum babak perpanjangan waktu dimulai itu mengeluarkan sejumlah nasihat, sejumlah suntikan motivasi, dan itu ternyata membakar, benar-benar membakar, membuat para pemain tambah bersemangat untuk kemudian tidak lengah mereka bangkit lagi. Dan hasilnya kan saudara-saudara melihat Indonesia mencetak gol tambahan di babak perpanjangan waktu. 2 gol tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Bahkan penaltinya Shimizu atau siapa itu juga mampu digagalkan oleh kiper Indonesia. Ini menunjukkan mentalitas menjadi kunci. Dan nanti melawan Iran, saudara-saudara, nggak usah takut. Jangan takut, jangan gentar. Mentalitas harus dimiliki. Bermain dengan santai saja, rileks saja, nggak usah terbebani, nggak usah berpikir gelar juara, nggak usah. Santai aja, slow, tetapi fokus. Santai, berpikir dengan jernih.
berpikir, bermain cerdik sajalah, bermain cerdik, pressing iya, tetapi harus cerdik, harus mencari celah memanfaatkan di mana ada titik bisa mencetak gol, di situ lakukan itu. Jangan mudah goyah, jangan jangan inferior, jangan terprovokasi, jangan merasa inferior, jangan merasa rendah di depan Iran. Karena sama saja Iran juga kalau disobek itu kulitnya juga keluar darah, sama aja. Manusia. Jadi itu saja, fokus, tidak usah takut, tidak usah gentar, yang penting mental. Mental, fokus, semangat, motivasi, dan nothing tulus. Nothing tulus, sebab kalau sudah ada beban di situ ya berat sudah. Jadi fokus saja, fokus dan fokus. Ini tuh saudara-saudara, satu hal yang tidak dimiliki oleh Iran di pertandingan final adalah pemain ke-6. Kalau di sepak bola disebut pemain ke-12, yaitu supporter. Kalau di futsal kan pemainnya 5, berarti pemain ke-6 itu supporter. Itu Iran tidak punya itu, dan kehadiran supporter yang 10.000 orang itu lebih, 10.600 berapalah itu hadir di Indonesia Arena, itu sudah diakui sendiri oleh pelatihnya Jepang yang pernah melatih Indonesia. Siapa? Kensuke, Coach Kensuke ya, itu dia sudah mengakui sendiri bahwa yang membedakan Jepang dengan Indonesia di pertandingan semifinal adalah Indonesia mendapatkan dukungan melimpah dari supporter, dan itu tercermin dalam pertandingan. Dia mengakui sendiri, saudara-saudara, pelatih Jepang ini, dia mengakui sendiri bahwa kehadiran supporter itu benar-benar membuat pemain Indonesia termotivasi, suntikan moral, suntikan mentalnya termotivasi, dan itu menjadi salah satu kunci kemenangan Indonesia. Yang secara khusus diakui sendiri, dan itu dia memprediksi kalau Indonesia bisa mendapatkan dukungan yang sama nanti di partai final. Pelatih Jepang ini, Coach Kensuke ini, sudah mengatakan bahwa peluang Indonesia untuk menjadi juara itu terbuka lebar. Jadi ya sekarang kita lihat saja faktor non teknis itu ya, memang di sepak bola, di olahraga, di futsal itu terkadang faktor non teknis itu punya peranan yang cukup penting. Apalagi khususnya supporter, apalagi dengan supporter Indonesia yang tadinya dari Gelora Bung Karno, Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemudian menyeberang ke Indonesia Arena dan di situ merayakan kegembiraan, beratraksi dengan luar biasa ya. Tentu saja itu akan menjadi dukungan, semangat, suntikan motivasi yang hebat bagi para pemain, dan ini harus benar-benar dimanfaatkan. Bolehlah Iran unggul secara kualitas, secara teknik, secara teori di atas kertas, Iran boleh hebat. Secara tradisi, secara pengalaman mereka di atas segala-galanya. Ini ibarat David and Goliath, ibarat raksasa melawan Lilliput. Bolehlah itu, tetapi secara kehadiran supporter, Indonesia tetap berada di atas Iran. Indonesia bisa memanfaatkan itu, harus dimanfaatkan. Jadi supporter jangan membebani, tetapi memberikan dukungan dari belakang, bernyanyi, bersorak, memberikan semangat supaya mental para pemain Indonesia itu termotivasi dengan lebih bagus untuk menyajikan kemampuan terbaiknya. Paling penting saudara-saudara, apapun hasil pertandingan nanti, final nanti, tetap kita beri apresiasi. Kita harus memberikan pujian, kita harus sujud syukur, kita harus memberikan selamat kepada para pemain, dan jangan lupa para pengurus harus memberikan bonus. Pemerintah juga, tetapi bonusnya jangan dalam bentuk PNS atau dalam bentuk jadi anggota TNI, jadi anggota Polri. Itu nanti saja. Kalau mau jadi anggota TNI, anggota Polri, PNS itu nanti saja kalau mereka sudah pensiun. Nah, kalau mereka sudah pensiun, sudah nggak aktif main futsal, ya baru diangkat menjadi petugas negara, aparatur negara, nggak apa-apa. Tetapi sekarang biarkan mereka main futsal saja. Main futsal saja, dapat hidup, dapat uang dari futsal saja, digaji dari futsal saja, supaya mereka benar-benar fokus ke futsal, tidak
fokus ke hal-hal yang lain, tidak merasa berada di zona nyaman. Tidak, jangan seperti itu. Kemudian kalaupun bonus ya nanti saja, bonusnya nanti diberikan nanti ketika jadi dalam bentuk deposito yang bisa dicairkan mungkin setelah mereka pensiun, otomatis dengan nominal yang mengikuti inflasi. Kalau sekarang 2 miliar, tahun ini 2 miliar ya nanti misalnya 10 tahun lagi 2 miliar sudah menjadi berapa, misalnya 10 miliar atau 20 miliar, kayak begitu. Jadi biar apresiasinya dalam bentuk seperti itu supaya tujuannya mereka tidak terganggu. Kita belajar dari kasus di sepak bola U16, U19, Evan Dimas, Bagas Bagus, generasinya Iqbal Dwi Jangge, semuanya melempem karena sudah dimanjakan bonus yang nggak rasional, saudara-saudara. Dan jangan lupa setelah Piala Asia target harus lebih tinggi, lolos ke Piala Dunia Futsal. Kalau bisa sih nggak usah jadi tuan rumah, nggak usah Indonesia mencalonkan diri jadi tuan rumah. Biarkan tim ini bertarung melalui jalur kualifikasi. Itu menurut saya akan jauh lebih membanggakan kalau bisa lolos ke Piala Dunia Futsal lewat jalur kualifikasi daripada sekedar menjadi tuan rumah. Itu saudara. Jadi itu pembuktiannya di situ, karena finalis Piala Asia ini kalau sayang sekali kalau tidak bisa tembus ke Piala Dunia dengan lewat jalur kualifikasi. Kalau kita hanya terhenti di fase grup misalnya ya lolos ke Piala Dunia lewat jalur tuan rumah nggak masalah. Tetapi ini kan lolos, kita bisa jauh sampai finalis. Final itu berarti kita punya potensi. Kita punya potensi yang harus dimanfaatkan, harus dikembangkan. Semoga bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia dan lolos ke Piala Dunia, karena itu menjadi cita-cita kita setelah kegagalan tim nasional sepak bola lolos ke Piala Dunia 2026 kemarin, saudara-saudara, akibat kesalahan pergantian pelatih, kesalahan manajemen manajerial. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Kepulauan Malvinas di selatan, di dekat Argentina sampai ke Greenland, di atasnya Kanada yang menjadi milik Denmark tetapi diklaim oleh Donald Trump. Dari Santa Fe sampai Kota Kinabalu, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas, saudara-saudara. Bebas. Yang penting sopan. Semuanya tadi sudah kita ulas. Jadi kita hari ini tadi kita bicara, kita mengulas, mempreview kira-kira tim nasional Indonesia futsal, tim futsal Indonesia ini nanti ketika menghadapi final melawan Iran itu akan seperti apa. Hari Sabtu malam 19.00 waktu Indonesia Barat di Arena, Indonesia Arena, di sekitar di Komplek Gelora Bung Karno sana, saudara-saudara. Itu di ujung sana, di dekat Hotel Mulia, di dekat Menpora, di dekat Hall Basket, itu di situ pertandingannya. Silahkan saudara-saudara yang punya uang, yang mau datang dengan tiket, silahkan tiketnya diborong mumpung belum naik. Nanti kalau sudah diambil alih PSSI itu biasanya tiketnya dikomersialkan. Futsal tetap ada, silahkan di situ. Kemudian dukung perjuangan tim nasional Indonesia menghadapi Iran. Ini pertandingan seperti Daud melawan Goliat, ini seperti Lilliput melawan raksasa. Satu pihak Indonesia baru pertama kali tampil di semifinal, baru pertama kali tampil di final, belum pernah sama sekali juara. Prestasi terbaik sebelumnya hanya perempat final, sementara Iran itu sudah berkali-kali juara. Sampai banyaklah saudara-saudara, sudah sering juara dia, pokoknya banyak sekali dia sudah sering juara, sudah sering ikut Piala Dunia. Indonesia ya anak bawang lah, anak bawang di futsal, baru berkembang futsal ini dalam ya mungkin 10 tahun terakhir, sementara Iran itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, berapa abad yang lalu mereka sudah berkembang. Ini secara teknik memang kemampuan Indonesia di bawah Iran lebih superior, lebih unggul, tetapi sepak bola, futsal, olahraga itu tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is nothing. Semuanya ditentukan di lapangan. Kalau di lapangan itu ya 5 lawan 5.
5 lawan 5 tidak bisa dibantahkan itu. Kadang segala semua ramalan itu bisa dibalikkan. Apalagi Indonesia mendapatkan dukungan 10.000 supporter yang memadati Indonesia Arena. Ini harus dimanfaatkan dengan baik. Berikan dukungan kepada pemain, mental mereka biar terasah, motivasi mereka tinggi untuk mencoba mencetak sejarah mengejutkan Iran, saudara-saudara. Kalau juara alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah. Setelah ini ada Piala Dunia Futsal. Target harus wajib mutlak hukumnya lolos ke Piala Dunia Futsal meskipun lewat jalur tuan rumah ataupun tidak, ataupun kualifikasi, saudara-saudara. Wah, mantap, mantap. Selamat berjuang, selamat berjuang. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja. Ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Nah, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.